Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngaji cara bertayamum, guys. Ini Pak, kita pakai cincin harus dibuka. Cincin dibuka, cincin harus dibuka. Kedua, kita pakai jam tangan dibuka. Tayamum nih, tangan digulung sampai siku. Makanya kalau muslim itu yang bagus pakai koko. Bajunya koko dari Cina, gaya Cina. Itu tanpa kancing bisa digulung sampai siku-siku, sampai siku. Wudu begitu. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu pakai baju yang 3/4 sudah metet, nggak mungkin dia gulung sampai siku. Ketika dia wudu, nggak kebasahan sampai sikunya. Ya mohon maaf, sudah pasti tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nggak sah memang. Makanya ibu-ibu tuh pakai baju bener yang gombrang-gombrang aja. Itu ketika wudu dia bisa kebuka los. Setelah ini, nih muka persiapkan, nyari debu. Syaratnya tadi apa? Syaratnya debunya harus suci. Debunya belum pernah dipakai orang. Debunya tidak bercampur dengan tepung. Nah, begitu. Dan debunya harus pindah tempat, tidak jadi satu. Contoh, anggaplah ini lantai, sudah yakin di sini debunya suci, tangan kita taruh, nah kemudian ditiup. Nah nanti setelah itu jangan di sini lagi, harus pindah ke tempat yang lain. Nah, harus pindah ke tempat lain, jangan jadi satu di situ. Itu namanya mustamal, sudah dipakai, sudah bekas. Nah, caranya mengusap pertama yaitu ke muka bersama dengan niat. Niatnya dalam hati saja. Niat dalam hati itu karena orang Indonesia, orang Jawa tidak mesti semua lafaz diniatkan dengan bahasa Arab. Allah Maha tahu niat ingsun tayamum. Karena Allah Ta'ala wis cukup bareng dengan membasuh muka. Membasuh muka caranya bagaimana? Tangannya ditaruh, telapaknya di debu, kemudian ditiup, kemudian diusapkan dari ujung sini nih, dari ujung jidat, nih, sampai ke sini. Nah, janggutnya kena pakai jempol, jenggot. Ini laki-laki kan, laki-laki dominan berjenggot. Jenggotnya harus diusap pakai ini. Ini tangannya nih, sudah kena debu, ditiup, ditempelkan begini. Di sini ditarik ke bawah. Setengahnya begini sampai sini habis nih, jempolnya ditarik dari leher ke sini ya, satu. Pindah habis dari sini, sudah habis muka, pindah ke tempat debu yang lain, jangan di sini. Dan sini jadi mustamal, pindah tempat sebelah sini, tiup lagi. Nah, tangan kita ini sudah kena debu. Pertama yang dibasuh yang kanan. Ini tangan kita, telapak kita dibagi dua. Sebagian itu dibagi tiga. Sebagian adalah jari-jari 4 ini, ada batasnya 4. Kemudian yang satu bagian lagi adalah telapak ini sampai jempol. Caranya setengahnya nih, tarik ke sini. Sudah begini, yang ini tarik ke sini. Nah, ditarik yang setengahnya. Gitu. Ya, ditarik ke sini. Satu lagi, setengahnya sini, setengah lagi begini, dan yang terakhir set pakai jempolnya. Beres sudah. Tayamum segitu gampangnya. Tapi kalau tidak diajar, belum tentu bisa diulang. Tayamum di mana saja, anggap aja di dalam pesawat, anggap saja dalam bis. Tidak mungkin dia berhenti sementara belum asar. Asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Tidak bisa dikosor dengan maghrib. Tadi zuhurnya tidak jamak, tidak kosor, tidak niat. Sementara habis duhur, habis rapi-rapi, habis duhur nih di rumah habis sholat duhur. Duhurnya biasa, 4 rakaat. Habis duhur disamperin Pak Warno, diajak pergi kemana? Taman Matahari.
umpamanya di jalanan macet, nggak mungkin kalau turun. Nah, satu-satunya jalan kita ada di kendaraan, kita tayamum. Tayamum di mana? Yakin saja di setiap tempat pasti ada debu. Debu di dinding, debu. Ya gini tadi caranya, cincin dibuka, jam tangan dibuka, apa? Bajunya digulung sampai lengan, sampai sikut. Sudah. Plek. Udah, tangan muka dulu. Muka. Habis itu terus plek lagi pindah tempat, tangan kanan terus tangan kiri. Udah, sholat sambil duduk. Makanya jadi orang Islam jangan suka aneh-aneh. Apa yang suka apa ya? Suka rewel lihat orang sholat sambil duduk aneh. Lu orang sholat sambil duduk aneh, ya enggak aneh. Orang sholat sambil duduk itu boleh banget di bis, di mobil. Sampai yakin sholat itu tidak boleh sambil duduk, ya sengsara. Nah, sampai kalau berdiri jatuh. Ya sambil duduk sholat. Allahu Akbar. Kalau dolin, amin. Udah baca surat itu boleh ya boleh tidak, alif lam mim cukup. Allahu Akbar. Ruku setengah nunduk ruku. Sami Allah liman hamidah. Sujud lebih dalam lagi. Allahu Akbar. Enggak usah jangan sujud. Allahu Akbar rabbi kulli warhamni. Sujud lagi. Allahu Akbar. Berdiri. Allahu Akbar. Sedekap lagi. Sebentar. Makanya yang paling repot adalah orang tidak tahu ilmunya, kemudian akhirnya karena bisnya nggak berhenti, akhirnya tidak sholat. Tuh, masya Allah, celaka bener itu. Sayang banget kenapa itu nggak sholat gitu. Itu tayamum ya. Sudah kita praktekkan tayamumnya. Nanti kalau mau ada yang nanya praktek tayamum boleh satu-satu nanti dites sama temennya. Tapi ya masa iya orang tua udah pernah tahu kan. Pasal kewajiban bertayamum. Kenapa wajib bertayamum? Kewajiban bertayamum itu 5. Pertama yaitu mengambil debu. Kedua niat. Ketiga mengusap muka. Keempat mengusap kedua tangan hingga siku-siku. Yang kelima tertib urut itu ya jangan tangan dulu baru muka. Ya urut itu ya pertama ngambil debu, setelah ngambil debu dengan niat mengusap muka. Setelah mengusap muka, mengusap dua tangan, dahulukan yang kanan. Nah setelah itu namanya tertib. Cukup. Sekarang apa yang membatalkan tayamum? Membatalkan tayamum cukup dengan 3 saja. Yang pertama, batal tayamumnya itu sebagaimana batalnya wudhu yang telah disebutkan yang dulu, kentut. Itu keluar sesuatu dari depan dan dari belakang. Kalau bahasa Arab bagi orang Jawa, depan itu jangan dibilang mano. Kalau bilang mano katanya saru. Jangan dibilang titit, saru. Tapi bilangnya saja kubul. Apa? Kalau kubul nggak merangsang. Kubul itu apa? Jalan depan. Punyanya perempuan ya kubul, punyanya laki-laki ya kubul. Coba bilang kubul, ya enggak bikin merangsang, enggak jorok. Coba kalau dibilang titit, wah ya kan? Itu ada orang yang sensitif, ya terangsang titit. Nah makanya bilang saja kubul. Nah jalan belakang, kalau bahasa Latinnya anus, kalau bahasa Arabnya dubur. Bilang dubur, enggak jorok. Bilang silit, wah udah jorok banget. Bokongmu silitmu lah, tempet lagi ada sangat. Iya makanya harus ngerti istilah bahasa. Nah bahasa Jawa dari bahasa Arab, contohnya turuk itu artinya torik itu artinya jalan di depan itu kalau disebutkan ke arah perempuan namanya turuk. Aslinya malah tadi jorok karena apa sudah terlalu terkenal. Oh iya. Paham nggak kira-kira? Iya. Turuk itu jalan air, jalan bocah, jalan itu namanya turuk. Turuk itu bahasa Arab. Tuh, kita contoh tawasul. Summa ila jami ahli silsilah. Summa ila ahli turuqi. Khususan ila hadrati sultan. Disebut turuqi, tapi tidak apa-apa karena memang itu bahasa Arab.
Tapi karena bahasa Arabnya orang tahu bahasa Arab, tahu bahasa Jawa, jadi walaupun mengucapkannya Turuki artinya bahasa Arab. Tetapi kalau orang Jawa ngucap Turuk tidak tahu bahasa Arab, ya jadinya ngerangsang yang aneh-aneh, yang dibayangin yang itunya. Angel lah kira-kira. Makanya ngaji itu apalagi ngaji fikih harus jelas. Nanti bahas masalah men, waduh, masalah head, masalah itu, wallah, masya Allah. Apalagi kalau bahas kitab fikihnya wanita, walah udah tambah angel lagi. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang menyebabkan batalnya tayamum sama dengan yang menyebabkan batalnya wudhu. Walaupun masih punya wudhu, kemudian dia niat murtad, keluar aja dari Islam, batal. Walaupun tidak kentut atau tidak kencing. Atau termasuk yang bersentuhan laki-laki dan perempuan sesuai dengan mazhabnya Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang sudah sama baliknya, tetap membatalkan wudhu. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Cara bertayamum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.